Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan, firman Tuhan akan menyapa kita dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga ayat 22. Saya akan bacakan bagi kita. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpinlah ia. Di bumi ada berdiri sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan ke selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dulu nama kota itu Luz. Lalu bernajarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pelarian Yakub sampai ke suatu tempat yang bernama Luz. Dia melarikan diri seorang diri. Dia bermalam di suatu tempat di mana alam menjadi tempat tidurnya. Dinginnya malam dia tidak tahu. Yang biasanya dia tidur di rumah orang tuanya dengan beralaskan bantal yang empuk, sekarang batu menjadi alas kepalanya. Inilah akibat tingkah laku seorang penipu. Mana Yakub itu adalah seorang penipu. Dia menipu abangnya, Esau. Sebenarnya kalau kita tahu yang kembar itu biasa mirip, mereka berdua kembar beda. Satu berbulu, satu tidak. Yakub sebenarnya anak kedua, Esau anak pertama. Tapi begitu pentingnya bagi dia hak kesulungan, dia menipu Esau abangnya. Dan Esau menjual hak kesulungan kepada Yakub. Itu yang pertama. Dosa dia menipu abangnya. Yang kedua, ketika orang tuanya Ishak telah tua,
Sebagaimana tradisi-tradisi orang Yahudi akan memberkati anak-anaknya. Hampir sama seperti orang Batak. Sangat merindukan berkat orang tua. Maka kembali atas siasat ibunya. Kembali menipu orang tuanya. Di mana berkat yang diperhadapkan ditujukan kian kepada Esau menjadi Yakub rampas. Sungguh luar biasa berkat itu. Tuhan akan memberkati engkau, keluargamu, abang-abangmu akan tunduk kepada engkau. Bumi akan memberikan makanan yang baik kepadamu. Berkat itu sebenarnya ditujukan oleh Ishak untuk Esau. Kembali ditipu dan itu diberikan kepada Yakub. Tentu Esau sangat marah. 2 kali kau sakiti hati ini. Maka Esau berencana untuk membunuh Yakub. Dalam ketakutannya Yakub melarikan diri ke suatu tempat yang bernama Luz. Dia melarikan diri ke sana. Itu konsekuensinya. Dan pada waktu itu ketika dia bermalam di satu tempat yang bernama Luz, dikatakan dalam nas ini dia tidur dan dia bermimpi. Ada satu tangga dari bumi sampai ke surga, ke langit. Di mana ada aktivitas malaikat-malaikat surgawi turun naik. Bukan berhenti, tidak. Mereka mempunyai aktivitas turun naik. Dan Tuhan hadir di sana memperkenalkan diri kepada Yakub. Akulah Allah nenek moyangmu Abraham. Akulah Allah orang tuamu Ishak. Tuhan perkenalkan diri kepada Yakub. Dan Yakub mengatakan bahwa tempat dia bermalam ini adalah pintu surga. Dia mendirikan rumah Tuhan di sana dengan nama Betel. Ini adalah rumah Tuhan. Dia melihat bahwa Tuhan hadir di sana untuk memberkati dia dan menjaga dia. Dalam kesendiriannya, Tuhan hadir untuk memberkatinya. Tuhan hadir untuk menjaganya. Bahkan Tuhan hadir untuk memberikan, menopang seluruh hidupnya. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Itu yang mau dikatakan minggu ini ketika dikatakan Allah hadir untuk menyertai dan melindungi sebagaimana topik minggu ini. Ada beberapa poin yang harus kita lihat yang menjadi renungan. Pertama, bermimpi. Ini menarik ini, mimpi. Tuhan hadir dalam mimpi. Alkitab perjanjian lama, baik perjanjian baru, banyak mencatat bahwa Allah berbicara kepada umat yang disayangi, kepada orang-orang pilihannya melalui mimpi. Pada nas ini, Yakub bermimpi. Anak-anak Yakub, Yusuf juga bermimpi di Mesir. Yusuf tunangan Maria bermimpi. Ketika Raja Herodes mau membunuh Yesus, bayi Yesus, malam hari Yusuf bermimpi, bawalah anak itu pergi ke Mesir. Salah satu media Allah menghadirkan manusia, berbicara dengan manusia, yaitu melalui mimpi. Persoalannya sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa mimpi itu adalah dari Tuhan. Itu yang paling sulit kita bedakan. Sekarang banyak orang bermimpi. Luther King mengatakan ketika di Amerika dia bernyanyi, I have a dream. Satu saat saya bermimpi. Dan itu kenyataan ketika terjadi perubahan di Amerika. Ada nyanyian menyatakan I have a dream. Bermimpilah. Laskar Pelangi mengatakan bermimpilah. Andrea Hirata menuliskan dalam bukunya, bermimpilah. Dan ketika Yakub bermimpi sampai di rumah pamannya Laban, dia bekerja keras untuk mewujud nyatakan mimpinya. Persoalannya bagi orang Batak banyak bermimpi. Dia bermimpi ditemui embahnya,
maka pergi ke kuburan. Ini yang paling salah. Banyak orang bermimpi meminta nomor, beli togel di kampung halaman. Ini yang paling salah. Salah mengartikan mimpi. Itu persoalan saudaraku. Padahal Allah mempergunakan mimpi itu sebagai media untuk berbicara dengan umat-umat yang dipilihnya. Jadi salah mengartikan mimpi. Mimpi itu suatu media dipergunakan Tuhan. Supaya setiap orang itu bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada perjumpaan yang kreatif. Perjumpaan yang sungguh luar biasa antara Yakub dengan Tuhan. Perjumpaan itu menghadirkan suatu perubahan di dalam diri Yakub. Ada perjumpaan itu. Dan perjumpaan itu sekali lagi mengatakan ada perubahan di dalam diri Yakub. Yang dulunya dia penipu, dia dirubah Tuhan menjadi Israel, menjadi umat pilihan Allah. Perjumpaan itu sungguh luar biasa. Paulus berjumpa dengan Tuhan. Yang dulunya Paulus pembunuh, yang dulunya Paulus salah seorang yang sangat benci kepada umat Kristus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi pekabar Injil yang sungguh luar biasa. Setengah perjanjian baru Alkitab kita adalah buah pena dari Rasul Paulus. Saudaraku, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan? Setiap minggu kita berjumpa dengan Tuhan, dalam doa kita berjumpa dengan Tuhan. Apakah ada perubahan? Ini pertanyaan bagi kita. Jika Yakub berjumpa dengan Tuhan, maka dia ada suatu perubahan. Tempat ini adalah rumah Tuhan. Apakah saudara berani mengatakan rumahku adalah rumah Tuhan? Yakub mengatakan ini adalah rumah Tuhan. Batu ini adalah tandanya. Dan dia mengatakan ketika berjumpa dengan Tuhan dia mempunyai statement. Jika Tuhan memberikan saya makanan, jika Tuhan memberikan saya pakaian, maka saya akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya akan memberikan perpuluhan pada Tuhan. Saya akan memberikan terbaik kepada Tuhan. Karena dia merasa bahwa itu semuanya berasal dari Tuhan. Dan itu persoalan kita saat ini. Ketika kita datang merantau ke Bandung ini. Mungkin hanya 2 helai pakaian. Hanya 1 koper kita bawa dari kampung halaman. Dan kita berkata kepada Tuhan, jika Tuhan memberikan berkat padaku di Bandung tempat aku merantau, aku akan memberikan terbaik kepada Tuhan. Itu najar kita. Saudaraku, najar. Sungguh luar biasa itu. Ada orang berkata, ada jemaat WA saya, Amang pendeta, apakah bernajar itu kalau tidak dituruti dosa? Katanya. Oh, sangat sulit menjawab. Saya tidak menjawab dosa atau tidak. Saya katakan, itu najar. Itulah ada janjimu. Dan ingat, janji adalah utang. Utang harus dibayar. Itu. Saya tidak katakan dosa atau tidak. Hanya sekali menekankan itulah najar. Najar itu janji. Dan itu yang dikatakan oleh Yakub. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan dalam dirinya. Apa yang diberikan Tuhan kepadaku akan saya berikan kembali kepada Tuhan. Aku akan berikan kepada Tuhan. Karena itu berasal dari Tuhan. Itu yang kedua. Perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Dalam perjumpaan Tuhan mengatakan pada Yakub bahwa bukan dunia ini menjadi alamat orang Kristen, tetapi ada surga di atas. Itu makanya tangga itu lurus. Bukan berakhir di dunia ini. Ada jalan ke surga. Sebagaimana Yesus katakan, aku adalah jalan. Yesus adalah jalan tersebut. Itu yang mau dikatakan bahwa bukan di dunia ini. Ada satu impian, yaitu surga kelak. Yang ketiga, saudaraku dalam Kristus Yesus, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa tema minggu ini Allah menyertai dan melindungi. Dalam kesendiriannya, Yakub, Allah hadir menyertai dia. Apapun persoalan hidup kita, Yakub mempunyai problema hidupnya. Dia lari dari orang tuanya, dia lari dari saudaranya Yakub, Esau. Tapi dalam kesendiriannya, Tuhan hadir di sana untuk memberkati, menjaga, bahkan melindungi dia. Kita juga demikian.
Apapun persoalan kita hadapi, baik persoalan di tengah-tengah rumah tangga, baik di tengah-tengah keluarga, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan, ingatlah, Tuhan ada di sana. Tuhan menjaga, menyertai, bahkan melindungi. Sebagaimana Tuhan Yakub waktu itu hadir untuk menjaga dan melindunginya, Tuhan yang sama juga saat ini ada bagi kita. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Bukankah dia mengatakan dalam Matius 28, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka Allah yang sama, Allah yang memperkenalkan diri kepada Yakub, adalah Allah yang sama juga pada hari ini di dalam Yesus Kristus berbicara kepada kita. Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu saudaraku yang ada Kristus Yesus, mari hari ini saya ajak saudara, apapun persoalan saudara, datanglah kepada Yesus. Dia ada di sana untuk memberkati dan melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada kami di dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan akan senantiasa hadir. Maka perjumpaan kami pada Tuhan, baik dalam ibadah, baik dalam doa-doa, kiranya merubah kami, agar kami semakin percaya kepada Yesus Kristus, bahwa hidup kami ini tidak dapat dipisahkan dari Yesus Kristus. Perjumpaan tersebut akan senantiasa memperbaharui diri kami, sehingga kami ini menjadi benar-benar anak-anak Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam setiap pergumulan, kami tahu terkadang kami bingung, namun hari ini kami diingatkan, baik dalam kesusahan, Allah hadir bagi kami. Allah menyertai dan melindungi kami. Sebagaimana Tuhan menyertai dan melindungi Yakub, Tuhan yang sama juga saat ini ada bagi kami. Sehingga ketika kami menghadapi berbagai pergumulan dan kesusahan, Tuhan ada menyertai bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus buat firman-Mu ini. Kiranya hidup kami ini senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, terimalah doa kami ini. Amin.